Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu istrinya lagi. Ia berangkat mencari istrinya dengan telanjang kaki tanpa alas. Ia berjalan bermil-mil jauhnya. Saat ia lapar, ia makan dari tumbuh-tumbuhan liar. Ketika hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Kala itu, hewan-hewan buas masihlah amat banyak. Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat tenaga berjalan untuk mencari istrinya. Hingga akhirnya ia telah sampai di Mekah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah atau di bukit inilah nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi lain Hawa juga sedang menunggu kedatangan Adam. Namun ia juga tak tinggal diam begitu saja. Ia juga berusaha untuk mencari Adam. Ia pergi ke puncak-puncak bukit berharap melihat atau menemukan Adam. Namun ia tak melihat keberadaan Adam. Ia mendaki terus dan terus dari bukit satu ke bukit lainnya. Suatu hari ketika Hawa berada di suatu puncak sebuah bukit, ia melihat dengan amat jeli ke sana dan kemari. Ia melihat ada seseorang datang sedang menuju ke arahnya. Hawa tahu bahwa itu adalah Adam meskipun nampak dari kejauhan. Segera ia menuruni bukit dan berlari menuju ke arah orang tersebut. Ia merasa bahagia dan penuh harap dapat bertemu dengan Adam. Pertemuan yang diharapkan dan dinanti pun terjadi. Adam dan Hawa bertemu di suatu tempat yang teduh dari sebuah bukit. Adam dan Hawa menangis karena bahagia bisa bertemu dengan orang yang dicintai. Mereka pun tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mempertemukan mereka kembali. Kehidupan di muka bumi tak seperti kehidupan di surga. Jika di surga tak ada siang dan malam, tak ada binatang buas, tak ada pergantian musim, itu semua memang hanya ada di bumi. Lalu Adam dan istri memilih suatu daerah nan indah guna mereka tinggali. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sembarang macam tumbuh di tempat tersebut. Kini, Adam harus bekerja untuk keberlangsungan hidup mereka. Mereka tinggal di dalam gua sebelum mereka membangun pondok kayu. Adam bekerja keras sampai dirinya merasa lelah. Adam dan Hawa juga menanam benih, memanen, menggiling, dan membuat adonan serta memanggang 2 roti untuk mereka makan. Waktu terus berlalu hingga suatu hari, Hawa melahirkan 2 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan. Penduduk bumi pun bertambah dan genap menjadi 6 orang. Adam dan Hawa hidup bahagia bersama putra dan putrinya. Adam dan Hawa memberi nama putranya Habil dan Qabil, sedangkan putrinya diberi nama Iklima dan Labuda. Habil dan Qabil pergi mengikuti ayahnya untuk belajar dan bekerja. Mereka belajar kepada ayahnya tentang cara membajak tanah dan menggembala ternak. Sedangkan Iklima dan Labuda membantu ibu mereka mengurus rumah. Hidup mereka bergantung pada aktivitas, kerja dan usaha mereka. Kisah awal mula perseteruan Qabil dan Habil. Di antara anak-anak mereka, kisah Qabil dan Habil adalah yang paling terkenal hingga diabadikan di dalam Al-Quran karena memberikan pelajaran kepada umat manusia tentang bahayanya iri hati dan pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselisihan antara Qabil dan Habil bermula ketika Nabi Adam mendapatkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkannya untuk menikahkan anak-anaknya yang tidak sekandung. Dalam konteks ini, sekandung berarti berada dalam kandungan yang sama atau kembar, karena tidak ada manusia lain pada saat itu. Nabi Adam pun kemudian mengumpulkan keempat anak-anaknya dan menetapkan keputusan bahwa Qabil akan menikahi Labuda, saudara kembar Habil. Sementara Habil akan menikahi Iklima, saudara kembar Qabil. Namun, keputusan ini ditolak keras oleh Qabil karena merasa Iklima lebih cantik dari Labuda. Qabil juga merasa sebagai seorang yang terlahir kembar dengan Labuda, seharusnya hanya dirinya yang pantas menikahi Labuda. Kemarahan Qabil atas keputusan ayahnya tentang pernikahan tak kunjung reda, meskipun Nabi Adam telah mencoba menjelaskan bahwa perintah tersebut datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabil terus-menerus menolak hal itu. Baginya, keputusan tersebut hanyalah akal-akalan ayahnya yang lebih menyayangi Habil. Melihat kemarahan Qabil, Nabi Adam pun memerintahkan kedua putranya untuk berkurban, agar anak-anaknya dapat melihat sendiri pilihan mana yang lebih baik dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habil yang merupakan seorang pemilik peternakan, sekaligus pengembala kambing, menyerahkan kambing yang paling baik dan gemuk untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanpa memperdulikan persembahannya diterima atau tidak, hati Habil penuh dengan harapan atas ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Qabil sebagai pemilik ladang pertanian justru datang dengan tanaman sayur dan buah yang sudah layu. Hatinya yang telah dipenuhi amarah dan kedengkian terlanjur, tidak percaya dengan perintah sang ayah dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Hadiah kurban dari masing-masing mereka kemudian diletakkan di atas gunung. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa ia telah menerima kurban dari Qabil dan Habil. Tak lama, api tersebut menyambar kurban Habil, menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ridha jika Habil yang menikahi Labuda.